Ya, selamat bertemu saudara-saudara semua. Dan pada kesempatan ini saya Tri Ratnawahono akan mengajak saudara-saudara menggumuli sebuah tema, yaitu mencerna teosis dengan konsep mengenangi dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Sebenarnya apa itu teosis? Kita bisa melihatnya bersama-sama bahwa teosis ini merupakan cara yang dipakai oleh para bapak gereja untuk merasionalkan pemulihan hakikat manusia. Jadi manusia yang mengalami keberdosaan itu kemudian dalam inkarnasi dia dipulihkan hakikatnya supaya dia bisa kembali menjadi imago Dei seperti ketika dia diciptakan. Nah, teosis ini adalah praktek iman Kristen yang dihidupi oleh gereja Yunani, terutama gereja Ortodok. Dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai deification atau deifikasi, atau juga bisa disebut sebagai divinization atau divinisasi dalam bahasa Indonesia. Nah, konsep ini diyakini sebagai proses transformasi bagi orang-orang percaya dalam mengalami keilahian. Teosis merupakan proses transformasi pikiran, metamorfosis karakter, redefinisi diri tentang Tuhan dan manusia yang berada di dalam Tuhan, dan juga merupakan upaya untuk menjadi imitasi dari Tuhan. Nah, istilah ini pertama kali dipakai oleh Gregorius Nazianzus. Namun untuk lebih jelasnya kita akan mencermatinya lebih jauh dari sejarah bagaimana teosis ini bisa terjadi, terutama dalam gereja Yunani. Kita akan melihatnya teosis dari zaman Origenes. Gitu. Kenapa kemudian ini dirujuk sampai dengan Origenes? Karena memang pada awal ketika katekisasi ataupun pengajaran tentang kekristenan itu diberikan, ini memang bisa disebut bahwa Origenes lah yang kemudian menjadi pengajar yang secara khusus ada dalam kehidupan gereja. Dan dalam pengajarannya, Origenes menyampaikan tentang gambar Allah. Dan gambar Allah ini bisa kita lihat sebagai keberadaan dari putra. Dan kalau kita melihat tentang keberadaan putra, kemudian kita bisa melihat juga adanya pergumulan tentang bagaimana kesulitan banyak orang memahami bahwa putra ini adalah Allah. Dan untuk melihat hal itu, Origenes mencoba membahasakannya terutama dengan mendasarkan pada Yohanes 1 ayat 5 yang mengatakan bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Origenes memperlihatkan bahwa cahaya ini sumbernya itu adalah Allah Bapa. Dan cahaya yang masuk ke dalam kegelapan ini adalah putra. Dan ketika kita bisa melihat hal ini, kita bisa mencermati bahwa ada perbedaan antara Allah Bapa dan Putra. Walaupun sebenarnya keduanya adalah Allah, tapi ada proses yang dilakukan oleh Allah Bapa untuk menghadirkan Putra, dan di sana Putra menjadi mediasi, menjadi pengantara sehingga manusia dapat mengalami perjumpaan dengan Allah melalui putra tersebut. Dan disinilah yang kemudian kita bisa melihat lebih jauh bahwa makna dari gambar ini juga tidak sekedar menunjukkan tentang perbedaan, tapi juga menunjukkan tentang bagaimana keberadaan putra itu yang menjadi contoh tentang bagaimana keberadaan manusia yang seharusnya, keberadaan hakikat manusia yang seharusnya. Dan itu yang kemudian nanti menjadi contoh bagi kehidupan manusia untuk memulihkan hakikatnya. Nah, dalam pengajaran yang berkaitan dengan hal ini, Origenes mencoba menggambarkan keberadaan putra itu seperti patung yang sangat besar sekali. Dan saking besarnya patung itu, manusia tidak bisa melihatnya karena patungnya lebih besar daripada dunia.
Dan oleh karena patung itu lebih besar daripada dunia dan manusia tidak bisa mengerti tentang keberadaannya, kemudian dibuatlah patung yang lebih kecil. Dan patung yang lebih kecil inilah yang kemudian bisa dicermati keberadaannya sebagai contoh bagi manusia untuk memulihkan hakikatnya sebagai manusia. Nah, kemudian ketika zaman semakin berkembang, pengajaran tentang gambar Allah ini juga menjadikan banyak orang kesulitan memahami tentang keberadaan Kristus, keberadaan Yesus sebagai putra yang kemudian juga adalah Allah sendiri. Pemahaman ini kemudian diperdebatkan dalam Konsili Nisea tahun 325, dan dalam perdebatan itu Athanasius dan Arius mereka beradu pendapat yang akhirnya menjadikan konsili itu menempatkan bahwa apa yang dipikirkan oleh Arius ini menjadi kesalahan karena dia tidak bisa melihat bahwa putra ini adalah Allah sendiri. Dan kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh Athanasius, terutama ketika mencermati bahwa posisi pemulihan tentang hakikat manusia ini membutuhkan kehadiran Allah sendiri, dan kalau yang hadir itu bukan Allah, maka akan menjadi sangat sulit manusia menemukan kembali hakikat dirinya. Dan dalam posisi inilah kemudian Athanasius memperjuangkan apa yang menjadi hakikat dari Kristus itu sebagai Allah sendiri, dan kemudian dalam konsili Nisea itu terwujudlah sebuah keputusan bahwa Kristus ini adalah memiliki esensi yang sama dengan Allah sendiri, dan dia disebut sebagai homoousia. Dan ketika kita bisa mencermati tentang apa yang disampaikan oleh Athanasius, pemahaman tentang homoousia ini kemudian justru menjadi pemicu untuk melihat adanya kemungkinan bagaimana manusia itu bisa mengalami pemulihan dalam hakikatnya. Dan pemulihan itu bisa terjadi karena Allah sendiri yang datang, dan kemudian manusia pun bisa berinteraksi dengan Allah melalui Kristus tersebut. Dan dalam interaksi inilah Athanasius menyebutkan terjadi yang namanya theopoieio. Jadi ada proses di mana manusia itu dibuat menjadi Allah. Dan apa yang disampaikan oleh Athanasius ini kemudian di zaman yang selanjutnya ini dikembangkan oleh Gregorius Nazianzus untuk melihat bahwa benar manusia memang bisa mengalami pemulihan itu. Dan ketika manusia bisa mengalami pemulihan itu, di sanalah terjadi proses teosis. Nah, dalam proses teosis ini pun ternyata juga tidak cukup mudah untuk bisa diterima. Dan di zaman yang selanjutnya, zaman Gregorius Palamas berusaha untuk melihat dengan lebih jeli lagi bahwa ketika manusia akan masuk dalam esensi Allah, itu tentu tidak akan mungkin. Manusia hanya dapat masuk dalam energiae atau energinya Allah saja. Dan dalam energinya Allah inilah sebenarnya inkarnasi itu terjadi. Energi ini bisa bersentuhan dengan manusia dalam sejarah manusia. Tapi kalau kemudian kita melihat ousia, maka manusia tidak akan pernah bisa sampai ke sana. Manusia hanya bisa sampai pada radian energi ini. Nah, di sini yang cukup menarik sebenarnya ketika kita melihat tentang teosis ini, bagaimana Allah memang bisa berinteraksi dengan kuat bersama dengan manusia melalui inkarnasi yang terjadi dalam Kristus. Nah, selanjutnya ketika mencermati tentang apa yang menjadi pikiran Luther dan Calvin, kita bisa melihat bersama bahwa Luther dan Calvin ini sangat kuat memegang semangat reformasi, yaitu sola gratia, bahwa manusia itu sebenarnya hanya hidup melalui anugerah saja. Dan ketika manusia yang benar-benar mau mengalami kehidupan dalam anugerah ini,
dirinya akan mengalami justifikasi, pembenaran, dan juga santifikasi, atau bisa disebut sebagai pengkudusan. Nah, dalam proses ini, kalau kita mencermati, tentu ini sebenarnya mirip dengan apa yang disampaikan oleh para bapak gereja tadi, bahwa ada proses di mana manusia dapat mengalami persentuhan dalam pembenaran yang dilakukan oleh Allah. Manusia dapat mengalami pengkudusan yang dilakukan oleh Allah. Nah, walaupun demikian, memang yang namanya deifikasi atau divinisasi ini tidak mudah diterima oleh gereja Latin, terutama untuk melihat bahwa manusia yang adalah ciptaan itu pasti tidak bisa mengalami posisi sebagai pencipta. Tapi paling tidak bagian ini bisa menjadi tekanan bagi kita bersama, bahwa ciptaan itu tidak akan bisa menjadi pencipta. Tetapi kalau manusia mengalami keilahiannya Allah, tentu saja itu sangat mungkin. Bahkan dalam kehidupan kita, kalau kita meyakini tentang keberadaan Allah, maka sebenarnya setiap saat dalam kehidupan kita, kita pun akan senantiasa dilingkupi oleh keilahian dari Allah tersebut. Nah, di gereja Protestan yang lahir karena proses reformasi gereja, termasuk di dalamnya adalah gereja Kristen Jawa, ini merupakan gereja yang mewarisi tradisi gereja Latin. Dan ternyata masih sulit untuk menerima teosis. Nah, dengan demikian, apakah dalam pengajarannya gereja Protestan tidak mengenali atau menyinggung tentang teosis dalam pengajarannya? Nah, tentu saja tidak. Kita bisa mencermati salah satunya dalam Institutio, tulisan Johannes Calvin. Ada bahasa yang cukup menarik yang menunjuk tentang keterlibatan orang percaya dengan Allah. Orang percaya disebut sebagai partaker atau manusia yang terlibat dalam karya ilahi. Kembali ini mengingatkan bahwa apa yang disampaikan oleh Calvin, ini manusia berada dalam energi ilahi seperti yang disampaikan oleh Palamas tadi. Nah, keterlibatan pada yang ilahi tersebut tentu membawa konsekuensi, bahwa sekalipun terbatas, maka orang yang percaya harus mengalami interaksi dengan yang ilahi. Dengan demikian, pertanyaannya, bagaimana mungkin yang tidak ilahi, yang terbatas ini dapat melibatkan diri dalam karya ilahi kalau dirinya tidak mengalami keilahian? Ya, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat bahwa Luther juga pernah menyampaikan demikian. In ipse fide Christus adeste. Jadi Kristus satu dengan karyanya, dia sungguh-sungguh hadir dalam iman orang Kristen. Tuo Manerma yang mengikuti ajaran Luther, dia mengatakan inhabitation Dei. Hidup orang percaya adalah tempat berdiam yang penting bagi Allah. Jadi benar-benar keberadaan orang percaya itu menjadi tempat di mana Allah itu berdiam. Demikian juga Calvin itu juga mengatakan demikian, unio cum Christo, bersatu dengan Kristus. Dan juga dia menyatakan unio mystica di dalam Institutio. Jadi ada proses penyatuan dengan Kristus. Dan dalam bahasa ini, Calvin dan juga Luther menunjukkan bahwa mereka berdua sebenarnya walaupun tidak menyebut teosis secara langsung, tapi benar-benar proses interaksi antara Kristus dengan manusia itu bisa terjadi ketika manusia memang mengalami justifikasi dan santifikasi. Selanjutnya, Thomas Forsyth Torrance itu melihat teosis sebagai proses pemulihan imago Dei dengan melihat gambar Allah dalam Yesus Kristus. Nah, pemulihan tersebut merupakan proses pencurahan Roh Kudus. Nah, dalam Roh Kudus yang dicurahkan, ini menolong untuk mengalami santifikasi. Nah, dalam santifikasi ini, manusia sebenarnya mengalami teosis. Kemudian kita bisa mencermati tentang apa yang disampaikan oleh Jürgen Moltmann, yaitu dia menunjukkan bahwa menjadi ciptaan baru dalam Efesus 4 ayat 24 dan Kolose 3 ayat 10 tentang imago Christi. Dia menunjukkan bahwa kehidupan manusia dalam konteksnya, dia bisa benar-benar menjadi imago Dei yang baru dalam imago Christi. Manusia yang betul-betul menerima Tuhan dalam kehidupannya,
dia akan sungguh mengalami bagaimana hidupnya dapat menjadi gambar Allah. Dan itu terwujud melalui bagaimana dirinya mengimitasi Kristus. Dan imago Christi yang hidup bersama dengan makhluk yang lain ini akan menerjemahkan relasi Trinitas dalam perikoresis, dalam kehidupannya. Sehingga dapat disebut bahwa sebenarnya ketika imago Christi ini benar-benar hidup bersama dengan makhluk yang lain, dia sedang menerjemahkan bagaimana keberadaan imago Trinitatis dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk untuk memahami tentang kata mencerna yang disampaikan oleh penyaji. Dalam hal ini, bahasa Jawa itu menyebut tentang gegilut, istilah basa kromo yang sering dipakai untuk mencerna makanan. Nah, dalam perkumpulan Jawa yang tengah memahami sebuah kajian, maka kajian itu akan layaknya dimakan. Sehingga si pencerna ini akan mencecap dan menemukan sari kajian pemikiran yang menjadikan olah kesadarannya menjadi bersintesa dengan kajian yang dicernanya. Nah, kemudian ketika orang berusaha benar mencerna, dia sebenarnya juga akan melihat bagian dirinya dan bagaimana kemudian dia akan menerjemahkan itu dalam kehidupannya. Ada istilah yang lain yang juga dipakai oleh penyaji dalam ini adalah ngunangi. Nah, dalam bahasa Jawa, ngunangi ini dapat diartikan sebagai upaya untuk mengetahui hal yang memang mungkin bisa kita cermati sebagai pemeriksaan diri, dan ini dipakai oleh Ki Ageng Surya Mentaram dalam mengelola bagaimana kehidupan spiritual. Nah, lalu bagaimana konsep teosis ini akan dicerna dan dipahami melalui konsep ngunangi tadi. Nah, kita perlu mengenal dulu tentang ngunangi, ataupun kalau kita memahami tentang apa yang disampaikan Ki Ageng Surya Mentaram, ini tentu akan menjadi landasan yang menarik. Jadi, kawruh jiwa atau ilmu yang diajarkan Ki Ageng Surya Mentaram ini dapat menjadi tahapan yang sebenarnya baik untuk memahami bagaimana manusia dalam keberadaan dirinya. Ketika manusia itu sungguh-sungguh menempatkan kawruh jiwa itu menjadi kekuatan dalam kehidupannya, maka manusia itu akan mengalami hidupnya sampai menjadi tanpa ciri. Nah, manusia tanpa ciri ini adalah manusia yang sudah tidak terganggu dengan keinginan untuk memuaskan dirinya, atau bisa disebut keinginan untuk memuaskan diri ini sebagai kromodongso. Nah, tahap ini dapat dicapai dengan olah rasa yang dapat diterjemahkan sebagai pemeriksaan diri sehingga dapat menjadi selalu mawas diri. Nah, mawas diri yang selalu dilakukan selanjutnya mengantar untuk menjadi mulat sariro. Nah, dalam pemeriksaan diri atau mawas diri, ini menjadikan seseorang bisa ngunangi, bisa mengetahui bagaimana dirinya, siapa dirinya, apa yang terjadi dengan dirinya. Dan dengan ngunangi, manusia dapat menata kehidupannya dalam tindakan yang bersifat asketis dengan melakukan pengekangan diri. Sebenarnya pengekangan diri ini bukan dalam kerangka untuk menjauhi dunia, tapi pengekangan diri ini tetap berada dalam dunia, tapi menata setiap keinginan dalam tindakannya dengan penataan mereka akan hidup dengan sak butuhe, sebutuhnya saja, sak perlunya, seperlunya saja, sak cukupe, secukupnya saja, sak penae, senyamannya saja, bukan seenak-enaknya atau seenaknya, tapi dengan senyamannya dia melakukan kehidupannya, dan juga dilakukan dengan semestinya, dengan sak mestine, dan juga dengan sak benere. Dia berusaha untuk menjaga supaya hidupnya itu memang seharusnya demikian, sesuai dengan kebenaran yang seharusnya dihidupi. Nah, dengan menata diri dalam pengekangan diri tersebut, manusia berusaha untuk membebaskan diri dari keterikatan kromodongso. Jadi pengekangan diri ini bukan mempersulit, tapi justru dia akan membebaskan diri dari keterikatan kromodongso tadi. Nah, setelah tidak terikat dengan kromodongso, ini dapat disebut sebagai mulat sariro. Manusianya menjadi manusia tanpa ciri, karena sudah jumbuh antara kawulo dan Gusti. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bahwa perbedaan dari mulat sariro dan teosis ini adalah penempatan orientasi perubahan.
Mulasariro mengarah kepada bagian diri yang paling dalam, dan teosis mengarah kepada inkarnasi Kristus. Namun pada bagian ngonangi atau pada pemeriksaan diri, hal ini senada dengan pola asketis kekristenan. Manusia Kristen untuk merubah habitusnya maka harus memeriksa dirinya. Oleh karena itu, jika hal ini dipakai bagi orang Kristen Jawa, tentu akan sangat membantu menjembatani rasa budayanya. Dengan ngonangi, dirinya tetap dapat mengimani kekristenan, sekaligus dirinya tidak tercerabut dari akar budayanya. Dan saya kira ini cukup penting bagi kehidupan kekristenan Jawa. Nah, untuk mendampingi apa yang mungkin supaya ngonangi ini benar-benar bisa mengarah kepada apa yang seharusnya dituju dalam kekristenan, yaitu terutama untuk menjadi imago Christi. Di sini penyaji juga mengajak saudara melihat tentang apa yang menjadi pikiran Howard L. Rice dalam Reform Spirituality yang menunjukkan bagaimana ajaran Calvinis yang mengarahkan pemulihan manusia kepada gambar Kristus sebagai bentuk pembenaran yang dilakukan Allah. Pembenaran Allah terhadap manusia ini kemudian perlu disyukuri dalam tindakan asketis. Jadi tindakan asketis ini juga sama, dia bukan dalam kerangka mempersulit manusianya, tapi justru supaya manusianya itu dapat mensyukuri kehidupannya. Nah, dalam mensyukuri apa yang ada dalam kehidupannya, ini tidak dengan menghindari dunia, tetapi memaksimalkan diri dalam 3 hal. Saya kira ini sama seperti yang disampaikan oleh Ki Ageng Surya-Mentaram tadi tentang bagaimana hidup seperlunya, hidup sebutuhnya, hidup semestinya, hidup sebenarnya atau sakbenere gitu. Nah, ini yang ditekankan oleh Rice. Bagaimana manusia itu supaya hidup dalam kebenaran, dalam keugarian, dan dalam kesucian. Hidup dalam syukur ini akan mengantar manusia untuk mengalami teosis. Hidupnya berada dalam syukur yang dapat diartikan sebagai habitus baru. Dalam habitus baru bukan berarti menghindari dunia, tetapi justru memaksimalkan hidup di tengah dunia sebagai gambar Kristus dalam habitusnya. Nah, kesimpulannya, teosis ini adalah produk dari rasionalisasi refleksi iman atas konteks para bapak gereja. Nah, orientasi teosis adalah mengimitasi Kristus dan berbeda dengan manusia tanpa ciri dari Ki Ageng Surya-Mentaram yang orientasinya pada pemeriksaan dan pengakangan diri dari kromodongso. Proses pemeriksaan diri atau ngunangi sebenarnya dapat dijadikan sebagai cara mengolah habitus baru dalam kehidupan orang Kristen. Namun, oleh karena orientasinya adalah pada diri sendiri, maka apabila akan diterapkan dalam laku spiritual kekristenan, ini sebaiknya diposisikan untuk membangun orientasi dalam mengimitasi Kristus. Nah, dengan mengimitasi Kristus, maka orang percaya akan menjadi imago Christi. Kesadaran untuk tidak mengedepankan ciri dirinya akan membuatnya menjadi manusia tanpa ciri duniawi, tetapi memiliki ciri Kristus. Dirinya akan menerjemahkan ciri Kristus dalam berelasi dengan ciptaan yang lain. Dengan demikian, teosis merupakan bentuk habitus yang bersyukur karena dapat mengimitasi Kristus. Nah, dalam syukurnya, manusia teosis ini akan mengupayakan hidup berada dalam gambar relasi imago trinitatis. Kehidupannya tidak terhenti pada dirinya sendiri, tetapi hidup bersyukur bersama dengan ciptaan yang lain. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan melihat teosis, terutama ketika kita memiliki pola kehidupan seperti yang disampaikan oleh Ki Ageng Surya-Mentaram, semoga kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga benar apa yang ada dalam budaya kita itu tidak menjadi pengganggu bagi iman kita, tapi malah justru itu menjadi semakin memperkokoh, bahkan juga dalam kehidupan yang lebih luas, apa yang kita lakukan, cara kita beriman dengan bersama dalam budaya ini kemudian akan menjadikan banyak orang, terutama orang yang tidak Kristen pun, semoga juga bisa melihat bahwa apa yang ada dalam kehidupan budaya ini juga baik untuk menerjemahkan iman. Dan tentu ini akan menjadi hal yang cukup baik kalau kita bisa menerjemahkannya dalam kehidupan
komunitas Kristen kita. Saya kira demikian dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.